Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 22002235. Saya dari sesi 88. Dan saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peraturan perundangan pendidikan kurikulum SMA sederajat. Materi yang pertama itu dasar hukum kurikulum SMA dan sederajat. Kurikulum pendidikan untuk tingkat SMA dan yang setara di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Dasar utamanya berasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur agar kurikulum dikembangkan untuk membantu peserta didik mengoptimalkan potensi mereka menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berperilaku baik serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 mengenai Standar Nasional Pendidikan menegaskan kriteria yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar termasuk isi, cara, kompetensi lulusan, hingga penilaian. Peraturan ini memberikan panduan untuk penyusunan kurikulum agar sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan perkembangan zaman. Standar nasional ini juga berfungsi sebagai ukuran bagi institusi pendidikan untuk menilai pelaksanaan kurikulum. Di samping itu, Permendikbud nomor 21 tahun 2016 memuat standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang mencangkup kompetensi inti dan dasar dalam setiap pelajaran. Materi yang kedua yaitu implementasi kurikulum SMA dan sederajat. Pelaksanaan kurikulum di tingkat SMA dan sederajat dilakukan oleh lembaga pendidikan dengan mengedepankan prinsip otonomi, fleksibilitas, dan akuntabilitas. Peran guru sangat krusial dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, mengajar dan mengevaluasi hasil belajar sesuai dengan kompetensi dasar yang tercantum dalam kurikulum. Implementasi ini juga perlu selaras dengan visi dan misi sekolah serta mempertimbangkan karakter peserta didik. Kurikulum 2013 yang sebelumnya menjadi acuan utama kurikulum nasional menekankan pada pendekatan ilmiah, penguatan karakter, dan integrasi pendidikan abad ke-21. Namun, dalam praktiknya banyak guru menghadapi kesulitan untuk menerapkan pendekatan ini secara konsisten disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan sarana yang ada. Situasi ini menciptakan kebutuhan akan kurikulum yang lebih mudah diterapkan dan lebih relevan. Kurikulum Merdeka kemudian diperkenalkan sebagai upaya untuk menyederhanakan dan memperbarui kurikulum yang ada. Dalam kurikulum Merdeka, fokus pembelajaran diarahkan pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan nilai seperti gotong royong, kreativitas, dan kebinekaan global. Materi yang ketiga itu tantangan pelaksanaan. Salah satu hambatan utama dalam penerapan kurikulum di tingkat SMA dan setara adalah kesiapan guru. Banyak pengajar yang masih kurang mendapatkan pelatihan yang tepat untuk memahami dasar, tujuan, dan metode pengajaran dalam kurikulum Merdeka. Hal ini mengakibatkan ketidakseragaman dalam penerapan pendekatan pembelajaran yang seharusnya relevan dan melibatkan partisipasi. Di samping itu, keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendidikan juga menjadi masalah besar, terutama di daerah yang belum memiliki akses internet yang stabil atau sumber belajar digital. Faktor lain yang memainkan peran penting adalah minimnya partisipasi orang tua dan masyarakat dalam mendukung proses belajar mengajar. Dalam kurikulum Merdeka, peran masyarakat sekitar sangat ditekankan agar pembelajaran menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, kenyataannya banyak sekolah masih kesulitan dalam menjalin kerjasama yang efektif dengan lingkungan sosial mereka.
Nah, di sini saya dapat menyimpulkan tentang materi yang saya jelaskan tadi, yaitu kurikulum untuk tingkat SMA dan sederajat di Indonesia disusun dengan landasan hukum yang sangat kuat dan menyeluruh. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menjadi dasar hukum utama dalam pengembangan kurikulum yang kemudian diperkuat oleh berbagai peraturan turunan seperti regulasi pemerintah dan peraturan dari Menteri Pendidikan. Keberadaan peraturan tersebut memberikan panduan dan standar yang tegas bagi lembaga pendidikan untuk melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.